Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Perang Badar yang kedua. Bukti dahsyatnya kekuatan doa dan keyakinan. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan kaum kafir Quraisy. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Pasukan kecil kaum muslimin yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1.000 orang. Sebaliknya, pihak muslimin yang sudah kehilangan kesempatan mendapatkan harta rampasan sudah sepakat akan bertahan terhadap musuh bila kelak diserang. Oleh karena itu, mereka pun segera berangkat ke tempat mata air di Badar itu. Dan perjalanan ini lebih mudah karena waktu itu hujan turun. Setelah mereka sudah mendekati mata air, Rasulullah berhenti. Ada seseorang yang bernama Hubab bin Mundir bin Jamuh, orang yang paling banyak mengenal tempat itu. Setelah dilihatnya, Nabi turun di tempat tersebut. Ia bertanya, "Rasulullah, bagaimana pendapat Tuhan berhenti di tempat ini? Kalau ini sudah wahyu Tuhan, kita tak akan maju atau mundur setapak pun dari tempat ini. Ataukah ini sekedar pendapat Tuhan sendiri, suatu taktik perang belaka?" "Sekedar pendapat saya dan sebagai taktik perang," jawab Rasulullah SAW. Rasulullah katanya lagi, "Kalau begitu tidak tepat kita berhenti di tempat ini. Mari kita pindah sampai ke tempat mata air terdekat." Dan mereka lalu sumur-sumur kering yang di belakang itu kita timbun. Selanjutnya kita membuat kolam, kita isi sepenuhnya. Barulah kita hadapi mereka berperang. Kita akan mendapat air minum, mereka tidak. Melihat saran Hubab yang begitu tepat itu, Rasulullah SAW dan rombongannya segera pula bersiap-siap dan mengikuti pendapat temannya itu, sambil mengatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa dia juga manusia seperti mereka dan bahwa sesuatu pendapat itu dapat dimusyawarahkan bersama-sama dan dia tidak akan menggunakan pendapat sendiri di luar mereka. Dia perlu sekali mendapat konsultasi yang baik dari sesama mereka sendiri. Selesai kolam itu dibuat saat bin Mu'ad mengusulkan. Rasulullah katanya, "Kami akan membuatkan sebuah dangau buat tempat Tuhan tinggal. Kendaraan Tuhan kami sediakan. Kemudian biarlah kami yang menghadapi musuh. Kalau Tuhan memberi kemenangan kepada kita atas musuh kita, itulah yang kita harapkan. Tetapi kalaupun sebaliknya yang terjadi, dengan kendaraan itu Tuhan dapat menyusul teman-teman yang ada di belakang kita. Rasulullah, masih banyak sahabat-sahabat kita yang tinggal di belakang, dan cinta mereka kepada Tuhan tidak kurang dari cinta kami ini kepada Tuhan. Sekiranya mereka dapat menduga bahwa Tuhan akan dihadapkan pada perang, niscaya mereka tidak akan berpisah dari Tuhan. Dengan mereka Tuhan menjaga Tuhan. Mereka benar-benar ikhlas kepada Tuhan, berjuang bersama Tuhan." Rasulullah SAW sangat menghargai dan menerima baik saran saat itu. Sebuah dangau buat Nabi lalu dibangun. Jadi bila nanti kemenangan bukan di tangan muslimin, ia tak akan jatuh ke tangan musuh dan masih akan dapat bergabung dengan sahabat-sahabatnya di Yatrib. Di sini orang perlu berhenti sejenak dengan penuh kekaguman. Kagum melihat kesetiaan muslimin yang begitu dalam, rasa kecintaan mereka yang begitu besar kepada Rasulullah SAW, serta dengan kepercayaan penuh kepada ajarannya. Semua mereka mengetahui bahwa kekuatan Quraisy jauh lebih besar dari kekuatan mereka. Jumlahnya 3 kali lipat banyaknya. Tetapi sungguh pun begitu, mereka berani menghadapi, mereka melawan. Sekarang pihak Quraisy sudah turun ke medan perang. Mereka mengutus orang yang akan memberikan laporan tentang keadaan kaum muslimin. Mereka lalu mengetahui bahwa jumlah kaum muslimin lebih kurang 300 orang. Tanpa pasukan pengintai, tanpa bala bantuan, tetapi mereka adalah orang-orang yang hanya berlindung pada pedang mereka sendiri.
mengingat bahwa banyak pemimpin Quraisy ikut serta dalam angkatan perang ini. Beberapa orang mencemaskan kalau banyak dari mereka itu yang akan terbunuh, sehingga Mekah sendiri nanti akan kehilangan arti. Sungguh pun begitu, mereka masih takut kepada Abu Jahal yang begitu keras. Juga mereka takut dituduh pengecut dan penakut. Tetapi tiba-tiba tampil Utbah bin Rabi'ah ke hadapan mereka itu sambil berkata, "Saudara-saudara kaum Quraisy, apa yang tuan-tuan lakukan hendak memerangi Muhammad dan kawan-kawannya itu sebenarnya tak ada gunanya. Kalau dia sampai binasa karena tuan-tuan, masih ada orang lain dari kalangan tuan-tuan sendiri yang akan melihat bahwa yang terbunuh itu adalah saudara sepupunya dari pihak bapak atau pihak ibu, atau siapa saja dari keluarganya. Kembali sajalah dan biarkan Muhammad dengan teman-temannya itu. Kalau dia binasa karena pihak lain, maka itu yang tuan-tuan kehendaki. Tetapi kalau bukan itu yang terjadi, kita tidak perlu melibatkan diri dalam hal-hal yang tidak kita inginkan." Mendengar kata-kata Utbah itu, Abu Jahal naik darah. Ia segera memanggil Amir Hazrami dengan mengatakan, "Sekutumu ini ingin supaya orang pulang. Kau sudah melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang harus dituntut balas. Tuntutlah pembunuh terhadap saudaramu." Amir segera bangkit dan berteriak, "Oh saudaraku, tak ada jalan lain mesti perang." Dengan dipercepatnya pertemuan itu, Aswad bin Abu Asad keluar dari barisan Quraisy, langsung menyerbu ke tengah-tengah barisan muslimin, dengan maksud hendak menghancurkan kolam air yang sudah selesai dibuat. Tetapi ketika itu juga Hamzah bin Abdul Muthalib segera menyambutnya dengan satu pukulan yang mengenai kakinya, sehingga ia tersungkur dengan kaki yang sudah berlumuran darah. Sekali lagi Hamzah memberikan pukulan sehingga ia tewas di belakang kolam itu. Begitu melihat Aswad jatuh, maka tampilan Utbah bin Rabi'ah didampingi oleh Syaibah saudaranya dan Walid bin Utbah anaknya. Sambil menyerukan mengajak duel, seruannya disambut oleh pemuda-pemuda dari Madinah. Tetapi setelah melihat mereka ini, ia berkata lagi, "Kami tidak memerlukan kamu, yang kami maksudkan ialah golongan kami." Lalu dari mereka ada yang memanggil-manggil, "Hai Muhammad, suruh mereka yang berwibawa dari asal golongan kami itu tampil." Ketika itu juga yang tampil menghadapi mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Harith. Hamzah tidak lagi memberi kesempatan kepada Syaibah, juga Ali tidak memberi kesempatan kepada Walid. Keduanya dibunuh, lalu Hamzah dan Ali segera membantu Ubaidah yang kini sedang diterkam oleh Utbah. Begitu menyaksikan kenyataan itu, pasukan Quraisy maju menyerbu. Pada pagi 17 Ramadan itulah kedua pasukan itu berhadap-hadapan muka. Sekarang Rasulullah SAW sendiri yang tampil memimpin muslimin, mengatur barisan, tetapi ketika dilihatnya pasukan Quraisy begitu besar, sedang anak buahnya sedikit sekali, di samping perlengkapan yang sangat lemah dibanding dengan perlengkapan Quraisy. Ia kembali ke pondoknya ditemani oleh Abu Bakar. Sungguh cemas ia akan peristiwa yang akan terjadi hari itu. Sungguh pilu hatinya melihat nasib yang akan menimpa Islam sekiranya muslimin tidak sampai mendapat kemenangan. Rasulullah SAW kini menghadapkan wajahnya ke kiblat. Dengan seluruh jiwanya ia menghadapkan diri kepada Tuhan. Ia menghimbau Tuhan akan segala apa yang telah dijanjikan kepadanya. Ia membisikkan permohonan dalam hatinya agar Tuhan memberikan pertolongan. Begitu dalam ia hanyut dalam doa, dalam permohonan sambil berkata, "Allahumma ya Allah, ini Quraisy sekarang datang dengan segala kecongkakannya, berusaha hendak merustakan Rasul-Mu. Ya Allah, pertolongan-Mu juga yang Kau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika pasukan ini sekarang binasa, tidak lagi ada ibadat kepadamu." Sementara ia masih hanyut dalam doa kepada Tuhan sambil merentangkan tangan menghadap kiblat itu, mantelnya terjatuh. Ketika itu Abu Bakar lalu meletakkan mantel itu kembali ke bahunya sambil ia bermohon, "Rasulullah, dengan doamu itu Tuhan akan mengabulkan apa yang telah dijanjikan kepadamu."
Tetapi sungguh pun begitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makin terbawa dalam doa, dalam tawajuh kepada Allah. Dengan penuh khusyuk dan kesungguhan hati, ia terus memanjatkan doa, memohonkan isyarat dan pertolongan Tuhan dalam menghadapi peristiwa yang oleh kaum muslimin sama sekali tidak diharapkan, dan untuk itu tidak pula mereka punya persiapan. Karena yang demikian inilah akhirnya ia sampai terangguk dalam keadaan mengantuk. Dalam pada waktu itu tampak olehnya pertolongan Tuhan itu ada. Ia sadar kembali, kemudian ia bangun dengan penuh rasa gembira. Sekarang ia keluar menemui sahabat-sahabatnya, dikerahkannya mereka sambil berkata, "Demi Dia yang memegang hidup Muhammad, setiap orang yang sekarang bertempur dengan tabah, bertahan mati-matian, terus maju dan pantang mundur, lalu ia tewas, maka Allah akan menempatkannya di dalam surga." Jiwanya yang begitu kuat, yang telah diberikan Tuhan begitu tinggi, melampaui segala kekuatan, telah tertanam pula dengan ajarannya ke dalam jiwa orang-orang beriman. Dan kekuatan mereka itu sudah melampaui semangat mereka sendiri, sehingga setiap orang dari mereka sama dengan 2 orang, bahkan sama dengan 10 orang. Apabila secara integral kemampuan moral ini belum lagi mencapai tujuannya, disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat di kalangan muslimin sebelum terjadi perang. Belum dicapainya kekuatan misterius bagaimana yang diharapkan, maka dengan daya iman itu justru ia mempunyai kelebihannya. Hal ini bertambah kuat lagi tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya dapat mengarahkan mereka. Maka dengan demikian jumlah manusia dan perlengkapan yang sangat sedikit itu telah mendapat kompensasi. Dalam keadaan Nabi dan sahabat-sahabatnya yang demikian inilah kedua ayat ini turun. Oh Nabi, bangunkanlah semangat orang-orang beriman itu dalam menghadapi perang. Bila kamu berjumlah 20 orang yang tabah, mereka akan mengalahkan 200 orang. Bila kamu berjumlah 100 orang, niscaya akan mengalahkan 1000 orang kafir. Sebab mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Sekarang Tuhan meringankan kamu karena Ia mengetahui bahwa pada kamu masih ada kelemahan. Maka jika kamu berjumlah 100 orang yang tabah, akan dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika kamu 1000 orang, akan dapat mengalahkan 2000 dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang berhati tabah. Keadaan pasukan muslimin bertambah kuat setelah Rasulullah SAW membangkitkan semangat mereka, turut hadir di tengah-tengah mereka, mendorong mereka dan mengadakan perlawanan terhadap musuh. Ia menyerukan kepada mereka bahwa surga bagi mereka yang telah teruji baik dan langsung terjun ke tengah-tengah musuh. Dalam hal ini, kaum muslimin mengarahkan perhatiannya pada pemuka-pemuka dan pemimpin-pemimpin Quraisy. Mereka hendak dikikis habis bagi balasan yang seimbang tak kala mereka disiksa di Mekah dulu. Dirintangi memasuki masjid suci dan berjuang untuk Allah. Bilal melihat Umay bin Khalaf dan anaknya. Begitu juga beberapa orang Islam melihat mereka yang dikenalnya di Mekah dulu. Umayyah ini adalah orang yang pernah menyiksa Bilal dulu, ketika ia dibawanya ke tengah-tengah padang pasir yang paling panas di Mekah. Ditelan tangannya ia di tempat itu, lalu ditindikannya batu besar di dadanya, dengan maksud supaya ia meninggalkan Islam. Tetapi Bilal hanya berkata, "Ahad, Ahad, yang satu, yang satu." Ketika dilihatnya Umayyah, Bilal berkata, "Umayyah, moyang kafir, takkan selamat aku kalau kau lolos." Beberapa orang dari pasukan muslimin mengelilingi Umayyah dengan tujuan jangan sampai ia terbunuh dan akan dibawanya sebagai tawanan. Tetapi Bilal di tengah-tengah orang yang banyak itu berteriak sekeras-kerasnya, "Sekalian tentara Tuhan, ini Umayyah bin Khalaf, kepala kafir. Takkan selamat aku kalau ia lolos." Orang banyak berkumpul, tetapi Bilal tak dapat diredakan lagi. Dan Umayyah dibunuhnya ketika itu Mu'ad bin Amr bin Jamuh juga dapat menewaskan Abu Jahal bin Hinsham. Kemudian Hamzah, Ali, dan pahlawan-pahlawan Islam yang lain menyerbu ke tengah-tengah pertempuran sengit itu. Mereka sudah lupa akan dirinya masing-masing dan lupa pula akan jumlah kawan-kawannya yang hanya sedikit, berhadapan dengan musuh yang begitu besar.
Debu dan pasir halus membumbung dan berterbangan memenuhi udara. Kepala-kepala ketika itu sudah lepas berjatuhan dari tubuh Quraisy. Berkat imam yang teguh, keadaan muslimin bertambah kuat juga. Dengan gembira mereka berseru, "Ahad, Ahad." Di hadapan mereka kini terbuka tabir ruang dan waktu sebagai bantuan Tuhan kepada mereka dengan para malaikat yang memberikan berita gembira yang membuat iman mereka bertambah teguh. Sehingga bila salah seorang dari mereka mengangkat pedang dan menyangkutkannya ke leher musuh, seolah-olah tangan mereka digerakkan dengan tenaga Tuhan. Di tengah-tengah medan pertempuran yang sedang sibuk dikunjungi malaikat maut, memunguti leher orang-orang kafir itu, Rasulullah SAW berdiri. Diambilnya segenggam pasir, dihadapkannya kepada Quraisy. "Celakalah wajah-wajah mereka itu," katanya sambil menaburkan pasir itu ke arah mereka. Sahabat-sahabatnya lalu diberi komando. Serentak pihak muslimin menyerbu ke depan, masih dalam jumlah yang lebih kecil dari jumlah Quraisy. Tetapi jiwa mereka sudah penuh terisi oleh semangat dari Tuhan. Sudah bukan mereka lagi yang membunuh musuh, sudah bukan mereka lagi yang menawan tawangan perang. Hanya karena adanya semangat dari Tuhan yang tertanam dalam jiwa mereka itu, kekuatan moral mereka bertambah. Sehingga kekuatan materi mereka pun bertambah pula. Dalam hal ini firman Allah turun. "Ingat ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, 'Aku bersama kamu. Teguhkanlah pendirian orang-orang beriman itu. Akan kutanamkan rasa gentar ke dalam hati orang-orang kafir itu. Pukullah bagian atas leher mereka dan pukul pula setiap ujung jari mereka. Sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah juga yang telah membunuh mereka. Juga ketika kau lemparkan, sebenarnya bukan engkau yang melakukan itu, melainkan Tuhan juga." Tak kala Rasulullah melihat bahwa Tuhan telah melaksanakan janjinya, dan setelah ternyata pula kemenangan berada di pihak orang-orang Islam, ia kembali ke pondoknya. Orang-orang Quraisy kabur, lalu muslimin mereka dikejar terus. Yang tidak terbunuh dan tak berhasil melarikan diri ditawan. Inilah Perang Badar yang kemudian telah memberikan tempat stabil kepada umat Islam di seluruh tanah Arab, dan yang merupakan suatu pendahuluan lahirnya persatuan seluruh semenanjung di bawah menaungan Islam. Juga sebagai suatu pendahuluan adanya persemakmuran Islam yang terbentang luas sekali. Ia telah menanamkan sebuah peradaban besar di dunia yang sampai sekarang masih dan akan terus mempunyai pengaruh yang dalam di dalam jantung kehidupan dunia. Dinukil dari buku Sejarah Hidup Muhammad, karya Muhammad Hussein Haikal dan diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Auda. Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.